Meskipun rame-rame Ganjar dan Anies ingin mengajukan hak angket, namun hal itu tidak mungkin bisa terlaksana. Hak angket impossible terlaksana. Sahabat hukum, hak angket yang ramai dibicarakan akan sulit Iya. dilaksanakan dan impossible bisa terlaksana dengan baik. Karena dari segi waktu tidak akan memungkinkan dan kekuatan Jokowi tidak akan tinggal diam. Nah, masalahnya kalau angket, nah ini masalah angket kan? Ya. Kalau menurut saya secara rasional tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin karena dari sisi waktu teknis sekarang DPR belum masuk, baru akan masuk tanggal 5 Maret. Nah dari sisi waktu itu nggak mungkin karena angket ini pengalaman beberapa kali angket di DPR minimal waktu itu 1 tahun lebih, 1 tahun memakan waktu. Ya walaupun kadang-kadang ujung juga nggak jelas tuh juntrungnya apa, rekomendasinya kan ribut aja itu. Pokoknya ribut dulu lah ya. Boleh ribut aja. Itulah tanggapan anggota DPR RI dari Yandri Susanto dari PAN ya. Itulah pendapat daripada Yandri Susanto, fraksi PAN yang mengatakan bahwa hak angket tidak mungkin akan dilaksanakan dikarenakan waktunya sangat terbatas. Hal senada disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra bahwa hak angket tidak mungkin akan berhasil dilaksanakan. Kenapa angket tidak akan berhasil? Iya. Yusril kasih paham. Yusril Iza Karena Mahendra. angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies, dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Nah, lalu timbullah wacana. Saya ditanya, bisa nggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Ya, karena pasal 20A UUD 45 itu mengatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah, terus mau diangket KPU. KPU bilang, loh kami kan bukan pemerintah. Pasal 22E mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga mandiri. Nanti saya minta waktu untuk ini. Saya berbeda pendapat ya. Silakan. Ya, Saya juga mau. Ya, ada tadi ngomong terus saya nggak komentar apa-apa. Nah, oke ya. Jadi bisa jadi tanda tanya juga. Orang bilang, oh tahun 2009 pernah dibentuk panitia angket. Tapi panitia angket tentang DPT. DPT itu dari mana asalnya? DPT itu dari Kemendagri. Presidennya SBY. Mendagrinya Gamawan Fauzi. Nah timbul kecurigaan, kok bisa pemilih di Papua lebih banyak daripada penduduk Papua sendiri. Pada waktu itu yang diangket tetap pemerintah. Hafiz Ansari, ketua KPU pada waktu itu dipanggil oleh DPR sebagai saksi. Karena bukan dia yang diangket. Kalau dia diangket masa dia dipanggil sebagai saksi? Nah, menjadi debat juga apakah KPU itu bisa menjadi subjek pelaksanaan hak angket atau tidak. Itu debat konstitusional juga. Kedua, hak angket ini karena digulirkan oleh Pak Ganjar, kembanglah wacana. Ini bukan cuma sekedar angket. Karena kita tahu bahwa kalau Pak angket atau interpelasi dilakukan, ujung-ujungnya kan bisa muncul pernyataan pendapat, samping rekomendasi. Nah, yang mengatakan pernyataan pendapatnya itu ujung-ujungnya pemakzulan. Nah, malam ini sih dari Pak Dedi kita nggak dengar pemakzulan, tapi dari wacana yang berkembang, ujung-ujungnya adalah pemakzulan. Pemakzulan ya. Nah, pertanyaan kita, hak angket ini akan berapa lama? Ya. Seperti misalnya hak angket tahun 2009 itu kan hilang tanpa rimbanya, nggak tahu di mana rimbanya. Ya, nggak ada kelanjutannya. Padahal pada waktu itu masih berlaku undang-undang angket sebelum berlakunya pengaturan angket dalam undang-undang pemilu, undang-undang MD3. Bubarnya DPR tidak menyebabkan bubarnya hak angket, itu menurut undang-undang hak angket yang lama dulu. Tapi kan hak angket DPT itu nggak tahu di mana kuburnya, di mana rimbanya, nggak ada hasilnya. Itu terjadi. Nah, hak angket ini kan bisa nggak ada tenggat waktu, bisa aja sampai lewat, karena prosesnya kan lama. Itulah Yusril Iza Mahendra yang mengatakan bahwa ya hak angket tidak akan mungkin berjalan dikarenakan sama yang mau diangket itu siapa kalau KPU adalah bukan pemerintah. Ya hampir sama dengan Yandri Susanto bahwa
hak angket tidak mungkin terlaksana. Begitu Mas. Hal yang lucu juga terjadi di rapat DPR RI. Jadi anggota DPR RI ini tidak menyetujui terjadinya hak angket dikarenakan sebetulnya masih penting disetujuinya hak sopir angkot, begitu ya. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Sopir angkot. Jadi bukan hak angket, Iya. hak supir angkot. Berarti digantilah hak angkot. Ya gitu. Kalau hak angkot, ya Bang yang kutanyakan siapa supirnya. Dan itu siapa penumpang-penumpangnya. Kira-kira antara supir sama penumpang searah nggak? Jangan berlainan arah. Nanti jadi ribut lagi. Sudah? Nah itu aja. Lucu aku dengar bahasa begini. Ya, fraksi Gerindra menolak hak angket. Lebih baik memberikan jaminan kepada hak sopir angkot. Hak angket dirubah menjadi hak angkot. Lucu. Di dalam survei ada yang mengatakan bahwa 62% rakyat Indonesia ingin hak angket. Terus yang katanya menang 58% penduduk, mana dong? Dan ternyata IT sekarang adalah IT yang memproduksi kecurangan. Oke guys, tambah kuat orang guys. 62% masyarakat Indonesia menginginkan hak angket. Hak angket ya. Terus suara yang 58% itu rakyat mana weh? Yang betul aja ini. Kok bisa lah ya? Ya kan? Kalau 62% masyarakat Indonesia ingin hak angket itu bergulir, terus bagaimana yang suara 58% ya kan? Mana yang betul ini? Aduh. Apa jangan-jangan emang senda gurau permainan ya kan? Kok dari aja udah nggak kelihatan lagi sekarang kan? Semenjak dia tahu kalau Anies Baswedan itu mantan direktur riset lembaga survei Indonesia LSI, ya kan? Salah lawan kalian, bray, ya kan? Lawan kalian itu bukan kaleng-kaleng, ya kan, weh? Kalau awak masih tetap optimis dengan koalisi perubahan, ya kan? Nah, saya udah ikhlas apapun yang terjadi dengan koalisi perubahan, tapi sebelum selesai, ya kan, belum selesai, sebelum ditetapkan siapa pemenangnya, walaupun nanti udah ditetapkan KPU, kita masih punya kesempatan untuk menggulirkan hak angket dan membawa ke Mahkamah Konstitusi, ya kan, supaya clear semua, ya kan. Tapi yang pasti selagi ada kesempatan itu untuk berjuang walaupun sekebiji seperti ini, pintunya kecilnya, kita tetap perjuangkan itu, beraya, bersama Anies Muhaimin, bersama Amin. Kita tetap optimis, berai, dimanapun kalian berada, beraya. Jangan kendor, ya, tetap ikutin permainannya ini, ya. Mereka menetapkan tanggal 20 pengumuman KPU resmi. Jangan kendor, takut nanti di tanggal 19 mereka umumkan. Ya, strategi semua itu ya. Oke, minimal maksimal tetap semangat. Oke, beraya. Salam perubahan. Pendukung Anies Baswedan ini masih meyakini masih ada hak angket agar bisa terlaksana. Namun demikian sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra dan merupakan dari fraksi PAN, Yandri Susanto meyakini bahwa mustahil hak angket akan dilaksanakan. Mahfud MD pun mengatakan hak angket tidak mungkin bisa memakzulkan presiden. Jadi harapan Anies ataupun Ganjar menang tentu sangat-sangat sulit. Jadi angket itu tidak mungkin bisa memakzulkan presiden secara langsung. Gitu. Nah, tetapi apakah angket itu bisa mengakibatkan langkah atau tindakan hukum pidana? Bisa. Kalau misalnya angket menemukan terjadi penyalahgunaan anggaran
sesuai dengan undang-undang, apakah itu undang-undang bantuan sosial, apakah undang-undang APBN, apakah undang-undang pemberantasan KKN, kan ada undang. Kalau terbukti ada itu, bisa enggak makzulkan presiden? Tidak bisa kalau presidennya sudah berhenti. Sudah berhenti. Karena pemakzulan itu kan hukum tata negara. Ya. Merhentikan. Buat apa memberhentikan orang yang sudah berhenti? Ya. Gitu toh. Ya. Lalu Pidananya? pidananya ada, Pak. Pidananya masih bisa dikejar, Pak. Dan itu terjadi di berbagai kasus di berbagai negara, kan. Pak Harto sendiri kan sudah selesai, sudah mengundurkan diri, pidananya kan ke pengadilan juga. Iya kan, Pak? Iya. Masih bisa. Dan di negara lain tuh hal yang sering kita saksikan di negara lain. Iya, Pak. Masih orang sudah pergi masih bisa dikejar, apalagi kalau dalam hukum pidana itu tindak pidana berat semacam korupsi itu masih terus diselidiki terus, dipantau terus sampai 18 tahun. Mahfud MD mengatakan bahwa meskipun Presiden Jokowi telah berhenti menjadi presiden atau mantan presiden, maka secara hukum, secara pidana akan tetap bisa dikejar ya. Sebagaimana Presiden Soeharto meskipun sudah menjadi mantan presiden, Presiden Soeharto diwajibkan waktu itu untuk mendatangi di Pengadilan Negeri Jakarta, begitu ya. Demikian juga kejadian seperti di negara-negara lain bahwa untuk pidana tidak akan ada berhentinya meskipun presiden telah mengundurkan diri ataupun berhenti sebagai presiden Republik Indonesia. Namun apabila untuk urusan pidana tetap akan dikejar sampai kapanpun, tidak akan ada batas waktunya dan tidak akan ada kadaluarsa. Begitu Mas Bro.